Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di Louis Steven Channel. Senang sekali kembali menyapa teman-teman melalui video kita kali ini. Dalam kesempatan ini, kami mengajak teman-teman untuk jalan-jalan virtual lagi. Kali ini kami akan road trip ke daerah Jawa Tengah. Gak pakai lama, kita langsung aja telusuri keseruan perjalanannya. Hari pertama perjalanan, kita langsung menuju ke salah satu dataran tinggi paling indah di Jawa. Di mana lagi kalau bukan Dieng. Perjalanan ke Dieng cukup menantang karena jalanan yang menanjak, tapi seru banget teman-teman, ditambah pemandangannya yang luar biasa indah. Udara yang sudah mulai dingin benar-benar bikin kita nggak sabar untuk sampai ke tujuan. Tujuan pertama kami saat tiba di Dieng adalah Kawah Sikidang. Kawah Sikidang ini letaknya di Desa Dieng Kulon. Lokasinya tidak begitu jauh dari pusat kota. Untuk harga tiket masuknya seharga 30.000 per orang. Untuk anak-anak di bawah 5 tahun masih gratis. Tiket ini juga sudah termasuk dengan tiket masuk menuju Candi Arjuna. Jadi sesaatnya tiba di Candi Arjuna nanti, kalian hanya perlu menunjukkan tiketnya. Di Kawah Sikidang ini, teman-teman bisa melihat aktivitas vulkanik yang masih aktif dengan jarak yang cukup dekat dan aman. Dan tentunya dengan baunya yang khas, yaitu bau belerang. Walaupun baunya yang cukup menyengat, tapi tenang saja teman-teman, di sini udaranya masih sejuk banget kok. Nah, ini dia Kawah Sikidang. Bagus banget ya teman-teman. Lihat deh, asapnya terus keluar dari dalam tanah. Namanya Sikidang sendiri diambil dari kata kidang yang berarti kijang. Kenapa? Karena aktivitas kawah ini sering berpindah-pindah, seperti kijang yang suka melompat-lompat. Jadi itulah asal nama dari Kawah Sikidang. Buat teman-teman yang mau kesini, ada beberapa tips nih yang bisa kami bagikan. Pakailah masker atau kain penutup hidung agar tidak terlalu menyium bau belerangnya. Karena terlalu lama menyium bau belerang ini bisa menyebabkan pusing. Kedua, pakailah sepatu yang nyaman karena jalannya agak berbatu dan cukup panjang. Dan ketiga, datanglah di pagi hari biar cuacanya masih sejuk dan gak terlalu ramai. Untuk mencari makan di daerah Dieng cukup gampang ya teman-teman. Karena udah capek mengelilingi Kawah Sikidang, kami memutuskan untuk mencari makan malam di sekitaran hotel. Dan pas banget ini, di dekat hotel kami ada semacam pujasera yang menyediakan berbagai macam makanan. Jadi, kami memutuskan untuk makan malam di sana saja. Setelah itu beristirahat untuk melanjutkan perjalanan besok. The next day. Selamat pagi teman-teman. Jadi ini udah hari kedua kami di Dieng. Setelah check out, kami memutuskan untuk jalan-jalan sebentar ke sekitaran hotel. Gak jauh dari hotel, ada banyak banget villa-villa baru yang estetik. Ini bisa banget jadi alternatif buat teman-teman yang mau berlibur ke Dieng. Pemandangan dari villa juga keren banget. Setelah puas jalan-jalan, kami langsung menuju ke Candi Arjuna. Jadi ceritanya itu, kemarin setelah dari Kawah Sikidang, kami langsung menuju Candi Arjuna. Tapi rupanya kami sampainya terlalu sore dan mereka sudah siap-siap untuk closing. Untungnya penjaga tiket di sana, dia di Candi Arjuna sangat baik. Jadi mengizinkan kami untuk masuk ke Candi Arjuna esok harinya tanpa membeli tiket lagi. Candi Arjuna ini salah satu dari 5 candi utama di kompleks Candi Dieng. Candi-candi ini dibangun pada abad ke-8 Masehi oleh dinasti Sanjaya Kerajaan Mataram kuno. Wah, keren banget ya teman-teman. Bayangin aja, tempat ini udah berdiri lebih dari 1200 tahun yang lalu. Melanjuti perjalanan kami langsung bergegas menuju salah satu tujuan yang indah banget yang terletak di Wonosobo, gak jauh dari kawasan Dieng, yaitu Talaga Menjer.
Buat teman-teman yang ada rencana berlibur ke Dieng, kami sangat merekomendasikan untuk mengunjungi Talaga Menjer. Karena hanya memakan waktu 30 menit perjalanan. Dan selama perjalanan pun, teman-teman akan dibuat takjub dengan pemandangan pegunungan yang indah banget. Nah, ini dia Talaga Menjer. Lihat deh, airnya yang tenang dan dikelilingi oleh perbukitan hijau yang memanjakan mata. Seriusan, ini jauh lebih indah jika dilihat langsung oleh teman-teman. Talaga Menjer ini katanya terbentuk secara alami akibat letusan gunung purba dan sekarang digunakan sebagai salah satu sumber PLTA Garung. Teman-teman juga bisa menikmati keindahan Talaga Menjer dengan mencoba naik perahu mengelilingi Talaga Menjer. Harga tiket perahunya juga cukup murah, sekitar 20.000 sampai 30.000 per orangnya. Teman-teman yang ingin menyewa perahu secara private juga bisa, yang tentunya akan dikenakan tarif yang berbeda ya teman-teman. Talaga Menjer selain dijadikan sebagai objek wisata, telaga ini juga menjadi tempat budidaya ikan, terutama ikan nila oleh masyarakat setempat. Beberapa area di sekitaran telaga dimanfaatkan sebagai tambak ikan. Setelah puas menikmati keindahan Talaga Menjer, kami melanjuti perjalanan menuju kota Yogyakarta. Sampainya di Yogyakarta, kami langsung menuju tempat wisata keluarga yang hits pada saat itu, yaitu Ibarbo Jogja. Harga tiket masuk dikenakan 30.000 per orang pada saat weekdays dan 35.000 per orang pada saat weekend. Dengan harga tiket segitu, teman-teman sudah bisa menikmati semua fasilitas yang ada, dari spot foto-foto estetik, mini zoo, Ibarbo Fun Town atau playlandnya, Ibarbo Aviary, dan Splash World, dan masih banyak lagi. Dari pintu masuk, teman-teman akan disambut dengan mini zoo. Di sana terdapat banyak hewan-hewan dari monyet, kelinci, domba, dan rusa. Teman-teman juga bisa memberi makan hewan-hewan tersebut. Lanjut kami menuju Ibarbo Aviary. Katanya aviary di Ibarbo ini adalah kawasan taman burung terbesar di Yogyakarta dengan lebih dari 100 spesies. Teman-teman juga bisa memberi makan dan berinteraksi langsung dengan burung-burung yang berada di habitat yang menyerupai aslinya. Kami menuju ke Ibarbo Fun Town. Fun Town menghadirkan atmosfer kota kartun yang penuh warna dengan rumah-rumah pastel, lampu-lampu yang unik, patung-patung karakter yang lucu, dan instalasi 3D yang keren. Di Fun Town ini, teman-teman bisa menikmati beragam permainan dan zona seru yang sudah termasuk dalam tiket masuk. Di antaranya adalah City Train, 360 Crazy Ride, VR Games, Mirror Maze, Bamboo Car, Mandi Bola, dan Monster House. Nah, ini kita lagi mau nyobain 360 Crazy Rides. Seru banget deh teman-teman.
A few moments later. Berlibur ke Jogja nggak lengkap kalau belum makan makanan khas Jogja, yaitu gudeg. Kali ini kami mau nyobain gudeg Sagan. Gudeg Sagan ini sudah tidak perlu diragukan lagi karena sudah menjadi salah satu favorit turis maupun warga lokal di sini. Setelah selesai aktivitas seharian, kami langsung menuju Hotel Fortuna Grande di Malioboro. Lokasinya sangat strategis, hanya perlu 3 menit jalan menuju Malioboro Street, dekat dengan Pasar Pringharjo, Stasiun Tugu, dan lainnya. Kamarnya bersih, nyaman, dengan desain interior yang minimalis tapi bikin nyaman. AC-nya cukup dingin, dan dilengkapi dengan LCD TV, air minum, dan kettle listrik. Di Hotel Fortuna Grande juga terdapat rooftop outdoor pool plus bar and lounge. Cocok buat santai di sore hari. Buat teman-teman yang membawa keluarga juga tersedia playroom untuk anak-anak, mini train, go-kart, dan bahkan area art paintingnya. Berlibur ke Jogja belum after rasanya kalau belum nyobain gelato yang sudah terkenal di Jogja, yaitu Tempo Gelato. Selain variasi rasanya yang banyak, Tempo Gelato juga memberikan nuansa makan gelato yang unik dengan konsep cafe yang rustic industrial. Dengan tekstur gelato yang lembut dan rasa manis yang pas, membuat gelato satu ini mempunyai banyak penggemarnya. The next day. Selamat pagi teman-teman. Sebelum memulai hari, kita sarapan dulu yuk. Menu sarapan di Hotel Fortuna Grande cukup variatif, dari nasi goreng, mie, egg station yang langsung masak on the spot, sampai bubur ayam. Terdapat juga roti, salad, dan aneka buah. Untuk minumannya standar, ada kopi, teh, susu, dan infused water. Teman-teman juga bisa milih untuk sarapan di indoor ataupun semi outdoornya yang cocok untuk santai di pagi hari. Setelah selesai sarapan, kami langsung bergegas jalan. Kali ini kami akan ajak kalian jalan-jalan ke daerah pantai di sekitaran Yogyakarta. Pantai satu ini salah satu pantai cantik di Gunung Kidul, Yogyakarta. Yap, ini dia Pantai Drini. Dari pusat kota Yogyakarta, perjalanan ke Pantai Drini butuh waktu sekitar 2-2,5 jam. Jalannya cukup mulus, tetapi tetap hati-hati ya teman-teman, karena ada beberapa tikungan tajam. Uniknya, di sini ada sebuah pulau karang kecil yang bisa kita datangi kalau air laut sedang surut. Nah, katanya pulau ini dulu banyak pohon drini, makanya dinamai Pantai Drini. Selain pantainya yang indah, Pantai Drini juga menyediakan fasilitas-fasilitas buat teman-teman. Kalian bisa sewa kano, main pasir bersama dengan anak-anak, ataupun sekedar foto-foto di spot yang kece. Cocok juga buat piknik bareng keluarga dan healing santai. Capek bermain air? Tenang, banyak warung pinggir pantai yang menjual makanan laut segar, kelapa muda sampai dengan gorengan. Fasilitas di sini juga cukup lengkap, dari toilet, mushola, dan tempat bilas juga tersedia.
biaya sewa kanonya sendiri, pada saat itu kami dikenakan biaya 50.000 sepuasnya. Sudah termasuk dengan pelampung, jadi aman ya teman-teman. Kami juga diberikan alas stiker untuk bersantai di pinggir pantai sambil menunggu keluarga yang sedang bermain kano. Tips untuk teman-teman yang mau bermain kano di Pantai Drini, kami anjurkan untuk datang di pagi hari, karena kalau terlalu siang airnya akan surut. Bermain kano di Pantai Drini ini cocok banget untuk buat semua usia. Airnya yang bersih, ombaknya yang tenang, dan suasana yang damai wajib dicoba kalau kalian lagi kesini. Melanjuti liburan kami di Yogyakarta, gak lengkap rasanya kalau belum mengunjungi kebun binatang satu ini, yaitu Gembira Loka Zoo. Rasanya, ini zoo terbesar yang pernah kami kunjungi. Rupanya, luasnya sekitar 20-22 hektar. Dengan zoo sebesar itu dan spesies hewan yang banyak, harganya tiketnya juga relatif murah, yaitu untuk weekdays dikenakan 60.000 per orang, dan weekend atau hari liburnya dikenakan 75.000 per orang. Untuk anak-anak di bawah 3 tahun, biayanya masih gratis. Tiket sudah termasuk akses ke kereta keliling dan kapal katamaran tanpa biaya tambahan. Di Gembira Loka Zoo ini dibagi menjadi 5 zona, yaitu zona primata, zona cakar, bird park, reptil dan akuarium, serta yang terakhir petting zoo. Dari satu zona ke zona berikutnya, teman-teman akan dibantu dengan kereta kelilingnya. Jadi teman-teman tidak perlu repot atau capek-capek berjalan. Dan buat teman-teman tidak perlu takut karena bus kelilingnya ini cepet banget ya. Jadi teman-teman tidak akan menunggu lama. Di sini teman-teman juga bisa memberikan makanan untuk hewan-hewan seperti yang dilakukan oleh anakku ini. Dia lagi masih makan wortel ke kura-kura dan tentunya akan dikenakan biaya tambahan ya teman-teman. Untuk fasilitasnya sudah sangat lengkap ya teman-teman. Tersedia toilet dan musola, area parkirnya yang luas, juga tersedia wifi dan jalur akses disabilitas. Untuk food courtnya juga sangat lengkap, terdapat beberapa restoran dan juga minimarket untuk kebutuhan umum di dalam area. Selain itu juga terdapat gerai souvenirnya.
Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mencoba kapal katamarannya yang sudah termasuk dalam tiket masuk. Kapalnya cukup besar dan muat banyak orang. Kapal ini berlayar dengan santai mengelilingi danau buatan di tengah kebun binatang. Cocok untuk menikmati suasana tenang dan juga sejuk setelah lelah berkeliling. Oke, sekian perjalanan dan keseruan jalan-jalan kami di Jawa Tengah. Buat teman-teman yang terhibur dengan video kami ini, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan komen. Dan juga jangan lupa share video kami ini. Dan sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Bye-bye!